Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hai, aku ditemani si kecil aku ini yang udah jadi besar sekarang, gemuk makan terus. Nama aku Embun. Hai, Tonti Uncle, nama aku Embun, tapi sudah tidak kecil lagi. Dia tumben naik ke sini, dia baru kali ini masuk kamera. Ya, apa? Tumben dia naik sendiri. Gemes aku lihat dia dari kecil memang manja, biasa aku peluk-peluk ini. Ini untuk pembacaan Twin Flames ya. Aku udah buat kemarin kayaknya untuk Oktober atau akhir September ya, aku nggak ingat. Cuman yang pastinya kita buat kali ini energi yang bermain saat kamu tonton atau energi yang bermain saat aku buat aja. Karena memang energi itu fluktuatif. Dinamik ya, jadi bisa bermain kapan aja dan gimana aja, tergantung siapa yang menjalani. Kita lihat untuk zodiak sih, untuk Divine Feminine. Aku belum membuka tempat kartuku yang lainnya ya, jadi kita ambil yang kesini aja dulu. Untuk kemana? Divine Feminine untuk saat ini, energi kamu. Kita lihat sama-sama oracle-nya ya. Mas jatuh Embun. Divine Feminine untuk energi kamu saat ini. Wow, ada denial. Ini energi yang harus kamu jalani, harus kamu pikirkan, harus kamu rasakan. Ya, aku lihat energi apa ini? Ini adalah energi dimana kamu harus denial. Ada fase dimana justru kamu harus denial atau menolak perjalanan ini. Loh kok gitu kak? Mungkin kamu ngerasa, justru ya aku ngerasakan sendiri ya, di dalam pengalaman aku dan orang-orang yang aku kenal dan klien aku punya grup ya untuk bersama kakak yang kita semua sharing tentang Twin Flames, dan situ aku menyadari suatu hal ya, pasti harus ada yang namanya denial atau denying, energi dimana suatu saat kamu harus satu, menolak energi Twin Flames, kedua kamu harus menolak Divine Masculine ya, energi untuk menolak, untuk merasakan semua ini lagi. Kenapa? Ya, karena energi ini memperlihatkan kamu udah keluar dari pola kesakitannya kamu ya, keluar dari obsesi kamu. Karena memang seorang Divine Feminine harus melepaskan obsesinya, mau nggak mau. Ya, kamu nggak bisa untuk stuck di posisi yang harus selalu mikirin dia, berharap dia kembali, tanpa ada energi kamu merasa atau marah atau melepaskan energi. Kamu bukan marah ke dia, tapi energinya marah ke diri sendiri ya. Kenapa diri sendiri nggak bisa ngelepasin energi ini? Kenapa diri sendiri masih stuck di sini? Jadi justru kamu harus ada energinya memang menolak diri kamu sendiri. Love sih. Ini adalah bentuk cinta kamu, kasih sayang kamu terhadap diri kamu sendiri. Karena kalau kamu terus-terusan di sini Divine Feminine, energi kamu ya, sama aja kamu terus menyakiti diri kamu sendiri. Kamu harus melihat real kenyataan saat ini seperti apa. Itulah yang bermain, itu yang harus kamu rasakan, dan ini yang harus kamu jalani ya. Ada hal yang nggak bisa kamu kontrol, dan kenyataannya apapun yang berada dalam hidup kita memang nggak ada yang bisa kita kontrol sih. Honesty ini ngasih lihat ya, I can always expect the truth from others, but I can expect it from myself sih. Ini barusan yang aku bilang, kita nggak bisa berharap dengan Twin Flames, dengan perjalanan Twin Flames ini, karena kita hanya akan
menempatkan diri kita dalam kesakitan. So, sebagai divine feminine, sekali lagi pengingat untuk kamu adalah mengikhlaskan, melepaskan. Jangan fokus ke dia. Kamu mungkin fokus, oh dia kak yang harus healing, dia yang harus no. Kalau dia belum healing, dia belum menyadarinya, berarti kamu sendiri belum menyadari. Simple, karena dia adalah mirrornya kamu, dia adalah cerminannya kamu. Kalau kamu belum menyadarinya, gimana dia bisa menyadari apa yang dia rasakan sih? Karena itu tadi, kalau aku masih ngelihat ada kakak-kakak yang cerita atau gimana yang kenapa dia kayak gini, kenapa gitu, aku bilang stop gitu, jangan fokus ke dia, fokus ke diri kita sendiri. Apakah sih kakak udah menjalani atau menyayangi diri kakak sendiri, memberikan kebanggaan terhadap diri kakak sendiri, atau masih sibuk untuk ngerasa gak ada yang salah dengan diri kakak, tapi yang salah hanya di dalam dirinya dia sih. Perseverance ini ngasih lihat, mau sekeras apapun dia saat ini, ya itu berbanding lurus dengan kekerasan ego kita juga. Jadi mau nggak mau kita harus bersyukur, dalam artian nggak maksakan diri ya, tapi menjalani sebaik-baiknya. Jangan juga menjadi energi toxic positivity, tapi kayak energi, oh ya udah ini jalannya, ini waktunya, ya nggak ada yang bisa dipaksakan, nggak ada energi yang nggak bisa dipaksakan ya. Ini udah jalannya, udah waktunya, ya mau gimana lagi, biarkan yang mengalir, bermain apa adanya seperti ini ya. Dan jika dia mau pergi, menjauh, datang ke kamu, ninggalin kamu, atau dia mau untuk stay sama kamu, lihatlah polanya dia. Jika kamu semakin berharap dia semakin menjauh, dan saat kamu udah ikhlas dan apapun yang terjadi tentang dia, tentang kamu, nggak mau kamu jadikan trigger point lagi, justru kamu akan melihat kamu berada di jalan yang sepatutnya, seharusnya ya. Masanya saatnya untuk menyadari itu divine feminine. Aku sering banget melihat divine feminine terjebak di sini ya. Penolakannya dalam bentuk yang negatif, enggak aku harus di energi twin flame ini, energi yang benar, ini spesial, aku kok yang rasakan, pokoknya egonya kayak gitu ya. Aku dulu juga ada di posisi itu, bahkan benci orang lain. Aku bahkan nggak mau cerita apapun tentang orang lain, tentang apapun yang aku rasakan ke orang lain. Aku ngerasa diri aku yang paling benar ya. Aku dulu ada di posisi kamu semua, kakak-kakak semua, dan akhirnya aku menyadari itu. What's the point of it gitu. Aku ngerasa dulu tuh, tersadarnya aku tuh ngerasa, ngapain sih aku kayak gini, it's pointless gitu, energi yang percuma gitu, on and off gak jelas, dia juga gak jelas sama diri dia, buat apa, capek sendiri toh sih. Sampai di posisi ya udah, aku ikhlasin, mau gimana pun jalannya ya udah gitu. Dan sampai akhirnya aku menyadari aku di posisi yang nggak terkontrol lagi oleh emosi, perasaan sesaat aku. Dan jika masih ada perasaan sesaat itu, aku lebih bisa mengontrolnya. Aku bisa kayak menilai, oh diri aku ada kekeliruan nih, oh salah ini, dan aku nggak akan berusaha untuk memaksakan apa yang aku rasakan. Dan kalau aku mulai tertrigger, aku lebih memilih menarik diri, karena aku nggak mau impact atau memberikan dampak terhadap orang sekitar aku, atau DM aku, atau tunangannya aku nggak mau ya. Jadi memang terlihatnya seperti silent treatment, cuman sebenarnya gimana untuk aku memproses emosi aku, karena trigger point itu pasti akan selalu ada, cuman gimana cara kita mengontrolnya. Dan apa yang membedakan dulu dengan sekarang yang aku pahami adalah, walaupun dulu aku tertrigger, dianya yang jauh ya, dia yang pergi, dia yang nggak mau berusaha, dia capek lah. Sekarang biarpun aku yang tertrigger atau dianya yang tertrigger, ada silent moment di antara kami berdua gitu, kayak ya dia diam, bukan diam-diaman gitu ya, cuman kayak nenangin diri. Kayak kamu kalau lagi mandi gitu kan, kamu siram air ke badan kamu, ada momen yang kayak
ya, bisa disebut itu kayak awaken dalam diri kamu, terbangun gitu secara spiritual, merenung. Memang kesannya kayak memang melamun, tapi mirip kayak gitu, tapi bukan melamun ya, tapi merenung. Dan merenung itu nggak ada dalam posisi energi harus begini harus begitu, sampai ke posisi yang memang kayak pikiran itu kosong aja. Dan justru pikiran yang kosong nggak terkontrol ini tadi membawa diri untuk nggak terbawa dalam emosi tersebut. Dan kalau masih ada ingin terbawa, ya akan memberikan ruang untuk dia berpikir sendiri, akunya berpikir sendiri. Ingat, dia tetap manusia biasa yang punya emosi, rasa dia sendiri, dan pilihan akan hidup dia sendiri. So, itu yang harus kita pahami. Oke, kita lihat untuk Divine Masculine setelah ini. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.